tangan ditakwil menjadi kekuatan. Pertanyaan saya, apakah tangan Allah berbeda dengan kekuatan? Sehingga gini Pak, kalau dia berbeda, ketika Anda takwil tangan Allah menjadi kekuatan, berarti Anda hilangkan salah satunya. Anda hilangkan salah satunya. Paham nggak maksudnya Pak? Ini tangan Allah, ini kekuatan Allah. Apakah dua sifat ini berbeda? Kalau dua sifat ini berbeda, Anda jadikan dia satu, berarti Anda hilangkan yang satu. Kan tangan Anda jadikan kekuatan, berarti tangan Allah hilang. Ini konsekuensinya, Bang. Ketika Anda bilang tangan Allah dengan kekuatan Allah sama, hal yang sama, begitu Bang, sehingga Anda takwil lah tangan Allah dengan kekuatan. Berarti ketika Allah bilang tangan Allah, itu percuma dong. Paham maksud saya, Bang? Untuk apa Allah bilang tangan Allah? Untuk apa dibilang kayak gitu? Langsung aja kekuatan Allah. Makanya atau kekuatannya dihilangkan, atau tangan Allah aja dipakai. Kalau itu sama. Makanya sifat Allah itu bukan majazi ayyuhal ikhwah ya. Sifat Allah itu bukan majazi. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang dirinya ya melalui Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah, itu bukan kiasan. Ya, bukan novel, ya, bukan majalah misteri, bukan. Ya. Bukan akal-akalan, bukan, tetapi itu adalah ayat yang hak. Itu kalamullah, firman Allah. Ya, Asy-Syaikh Shalih As-Sindi rahimahullah, hafizahullah taala mengatakan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan syariat tentang istinja, ya, tentang bersuci, kata beliau. Dijelaskan detail tentang bersuci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, kemudian dijelaskan oleh para sahabat, para salaf tentang sifat-sifat Allah, maka itu penjelasan yang hak. Ya, penjelasan yang hak. Jadi ya, gini loh, gitu. Pak Bang mahasiswa. Allah kan menyebutkan banyak nama dan banyak sifat tentang dirinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Iya, Bang ya. Nah, ketika teman-teman Asy'ariyah menetapkan hanya 20 sifat. Misalnya sifat mencintai dikembalikan kepada iradah, kehendak Allah ingin memberikan pahala, murka dikembalikan kepada sifat iradah, Allah menginginkan keburukan padanya, misalnya begitu ya. Atau mendengar dikembalikan pada ilmu, melihat dikembalikan kepada ilmu. Gini, Pak. Allah menyebutkan banyak sifat, banyak nama dalam Al-Quran. Ini apa namanya? Allah ingin hambanya memuliakan Allah dengan semulia-mulianya, Pak, yang kita pahami, begitu. Gini, Pak, kalau ada sosok atau ada zat memiliki banyak sifat dan ada lagi zat satunya memiliki sedikit sifat, mana yang lebih sempurna, Pak? Ini secara akal aja, Pak. Apakah yang mempunyai sifat yang banyak itu lebih sempurna daripada yang mempunyai sifat sedikit? Paham Pak maksud saya, Pak? Iya, paham gini, Pak maksud saya? Ya, mereka kan semuanya kan ditakwil kepada sifat yang 7, Pak. Sifat zatiah murni, sifat ma'ani. Semuanya dikembalikan ke sana. Betul. Iya kan, Pak? Lalu kan akhirnya sifat-sifat Allah mencintai, ridho, hikmah, semuanya hilang, Pak. Sedangkan ini penting bagi umat, Pak, penting bagi orang untuk memahami Tuhannya, memuliakan Tuhannya yang maha sempurna dengan Allah mencintai, meridhoi. Ya. Makanya saya bilang tadi, begini, saya tangan dan kudroh, apakah ini dua hal yang berbeda? Ya. Allah itu menciptakan tempat, sementara dia Allah tetap atas sifat asalinya. Jadi mereka itu kamu bakal menerima itu, Bang. Karena doktrin mereka itu innallaha ta'ala makan wala makan walki makan wa huwa ala sifati azali kama kana qabla halqi la maka la yajusu alaihi. Betul. Apa ini? Bang, Izatihi wala fi sifati.
Maksudnya kan Bang, nggak bisa itu, Bang. saya Nggak mau bisa izin biarpun kita jelaskan turun nggak bang, akan mau terima. siap-siap maghrib bang, maaf bang. Jadi intinya Nah, kita Bang Iwan, bang apa, mahasiswa, bang ini. mengatakan di mana Maaf diambil ya bang dalil Iwan. Ya, dari itu, assalamualaikum. katanya dari Sayyidina Ali, terus asal usulnya dalil itu dari mana? Di situ kita kan nggak ada solusinya itu dalil. Nah, itu saja Makanya isunya Pak mereka Ikhwan nggak ya, akan terima. makanya Pak Ikhwan, dosa terbesar ahlul kalam apa? Dosa terbesar ahlul kalam adalah mereka membuka kitab-kitab falsafah Yunani. Dan ahli falsafah yang terburuk ialah Jahmiyah. Ahli falsafah yang paling buruk Jahmiyah. Seluruh kesesatan ahlul kalam berakar dari Jahmiyah. Siapa yang selamat dari Jahmiyah, insya Allah selamat agamanya. Insya Allah selamat agamanya. Siapa yang selamat dari Jahmiyah, maka dia selamat insya Allah agamanya. Adapun siapa yang meniru Jahmiyah, mengikuti Jahmiyah, naudzubillah, dia akan menyimpang. Maka akar kesesatan ahlul kalam diwariskan dari seorang tokoh yang bernama Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Ya. Gurunya siapa? Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham belajar dari orang-orang falsafah, orang-orang ateis. Ya. Buku-bukunya, ya, orang-orang falsafah. Misalkan teori falsafah yang diambil Jahmiyah apa? Allah Ta'ala kata dia tidak bergerak. Ya, kata dia al-muharrik al-awwal la yataharrak. Penggerak yang utama, kata beliau, kata Ja'ad bin Dirham, diambil dari kitabnya Aristoteles, la yataharrak, tidak bergerak. Makanya mereka tidak mau menerima Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, berubah sifatnya, misalkan mencintai. Hari ini dia murka kepada si A, ketika dia bertobat maka Allah mencintainya. Maka Jahmiyah tidak mau. Bahkan Jahmiyah tidak mau Allah Ta'ala disebut tentang sifat. Ya. Kata Jahmiyah mengatakan kalau kita sebut Allah itu memiliki sifat, berarti dia makhluk ke dia. Dia membayangkan Allah seperti isi kepalanya. Dia merasa Allah Ta'ala itu ada dalam kepalanya, ada kamus dalam kepalanya. Gitu. Dia membandingkan perpustakaan dalam kepalanya dengan zatnya Allah yang maha sempurna, yang maha agung. Ini kejahatan dan kebatilannya Jahmiyah. Betul Bang. Gini, Bang. Dosa Gini, terbesar Bang. ahlul kalam adalah mereka mereka mengalihkan mata mereka, kiblat mereka kepada falsafah, kitab-kitab falsafah. Gini Bang, mereka itu nggak akan Aristoteles, terima. Socrates dan seumpamanya. Ya, begini Bang, mereka itu nggak akan terima sampai kiamat karena mereka itu tetap berlandaskan kepada kalam Asy'ariyah, itu innallaha ta'ala kana wala makan fahal kimakan wa huwa ala sila Na'am, ini kama kana qabla ini juga falsafah. Iya, ini itu falsafah. kan dia berlandaskan kepada ada hadis apa itu dari hadis Sayyidina Ali, baru hadis itu nggak ada asal usulnya, langsung kita jawab itu hadis itu usul usulnya dari mana, nggak ada asal usulnya kok. Makanya tadi saya tanya Bang Kelvin, sejak kapan perumusan itu dibuat? Sejak kapan pemahaman itu dibuat? Yakni takut nanti orang awam menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu kita hendaklah memalingkan maknanya. Oh, kalau gitu istawa, tak boleh kita cakap istawa, istaulah saja. Oh, kalau disebut dia turun, Allah Ta'ala tidak turun pada langit dunia. Kalau begitu yang ini. Ya kan? Disebutkan syubhat-syubhatnya. Kemudian